Makam tanpa nisan. Bagian 3. Ketika melihat lawan tersapu jauh oleh pukulan angin mantel hitamnya, si tinggi besar gerakkan tangannya ke sebuah kantong di pinggang kiri. Ketika tangan itu digerakkan ke depan, melesatlah dua buah benda hitam sebesar ujung jari kelingking. Dalam gelapnya malam, senjata rahasia berwarna hitam ini sulit untuk dapat dilihat. Tapi telinga Nyanyuk Ember sudah dapat mendengar ada sesuatu yang melesat ke arahnya dalam kegelapan malam. Pada saat tubuhnya dihantam angin dahsyat tadi dan menyadari bahwa dirinya tak bisa bertahan, begitu tubuhnya kena disapu, dengan cerdik orang tua ini lipat tubuhnya lalu gulingkan dirinya ke belakang. Tangan dan kakinya yang buntung membuat tubuhnya bisa mengkerut menjadi bulat laksana sebuah bola. Hal ini membuat daya gulingnya jadi berlipat ganda. Selagi dia bergulingan, itulah dia mendengar ada benda melesat ke arah kepalanya. Nyanyuk Ember tundukkan kepalanya ke bahu kanan. Mulutnya menarik sebatang senjata rahasia berbentuk anak panah kecil yang tersisip di saku jubah pendek yang dikenakannya. Lalu dengan mengerahkan tenaga dalamnya ke tenggorokan, orang tua ini meniup keras-keras. Anak panah perak itu melesat dalam kegelapan malam, memapas ke arah datangnya suara berdesing. Sesaat kemudian terdengar suara berdentingan. Anak panah Nyanyuk Ember berhasil menghantam benda bulat yang menyambar di udara. Walaupun anak panah perak itu patah berantakan, namun benda yang dihantamnya mental jauh hingga si orang tua selamat dari hantaman senjata rahasia lawan yang diarahkan ke keningnya. Nyanyuk Ember dengan cepat terus menggulingkan dirinya sehingga akhirnya dia sampai di tepi pasir. Dengan mengeluarkan suara menggereng geram, si tinggi besar mengejar. Dia mengeruk lagi kantong di pinggang kirinya lalu sambil lari dia hantamkan senjata rahasianya. Untuk kedua kalinya pula Nyanyuk Ember menangkis dengan panah peraknya. Namun sekali ini tangkisannya meleset. Senjata rahasia lawan berdesing ke arah kepalanya. Dalam saat yang sangat berbahaya itu, bahu Nyanyuk Ember menyerempet gundukan batu. Dengan cepat orang tua ini memutar tubuhnya lalu jatuhkan diri di balik gundukan batu itu. Dia selamat. Senjata rahasia lawan lewat seujung kuku di atas kepalanya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, orang tua ini kembali gulingkan diri di atas pasir. Saringgih yang menunggu di atas perahu berteriak keras. Nyanyuk, Ambo di sini. Teriakan ini sudah cukup bagi Nyanyuk Ember untuk mengetahui arah di mana pembantunya berada. Orang tua ini lipat tubuhnya lebih dalam. Lalu tubuh itu melenting dan mencelat di udara, jatuh tepat di atas perahu. Saringgih serta-merta mendayung perahu itu cepat-cepat ke tengah lautan. Orang tinggi besar menggeram keras. Dia berusaha lari mengejar masuk ke dalam laut sampai tubuhnya tenggelam sebatas pinggang. Namun perahu yang dikayu Saringgih telah jauh di tengah. Dengan geram, orang ini masih berusaha melepaskan lagi satu senjata rahasia. Namun senjata rahasianya itu hanya sempat menghantam bagian belakang perahu dan menancap di kayu perahu itu. Kembali orang ini menggeram. Kakek cacat itu ternyata memiliki kepandaian hebat. Baru dia seorang yang sanggup menangkis serangan senjata rahasiaku. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi dari ciri-cirinya, jangan-jangan dia adalah Nyanyuk Ember, tokoh silat dari puncak Singgalang, bekas guru Raja Rencong dari utara. Kurang ajar, mengapa tadi aku tidak menghantamnya dengan 5 senjata rahasia sekaligus? Kalau dia berani muncul lagi, tak akan kuberi ampun bangsat tua itu. Lalu sambil mengepalkan kedua tinjunya, orang ini memutar tubuh dan lenyap dalam kegelapan malam. Sementara itu di atas perahu, manusia itu luar biasa. Serangannya ganas mematikan. Hampir saja aku benar-benar hendak dibuatnya jadi bangkai, kata Nyanyuk Ember seraya berusaha duduk sementara perahu meluncur dengan cepat. Kita sudah cukup jauh ke tengah. Manusia itu pasti tidak dapat lagi melihat kita. Sekarang putar arah perahu ini, Saringgih. Tentu saja si pembantu menjadi heran. Diputar kemana, Nyanyuk? Bukankah kita kembali ke pulau besar? Tidak, kita kembali ke pulau itu. Saringgih tersentak kaget dan hentikan mendayung perahu. Ambo yang salah dengar atau Nyanyuk yang salah ucap? Kau tidak salah dengar, aku tidak salah ucap. Kita kembali ke pulau, menyelinap lewat arah selatan pada bagian yang berbatu-batu karang. Nyanyuk, kau barusan saja lepas dari maut.
Sekarang malah hendak kembali ke tempat celaka itu? Saringgi, tugasku menyelidiki kematian sahabatku tua gila. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di balik kematiannya itu. Jika kau takut kembali ke pulau, antarkan saja aku sampai di pantai selatan. Biar aku naik ke pulau seorang diri. Kau boleh kembali ke Gunung Singgalang. Saringgi jadi merasa tidak enak mendengar kata-kata itu. Maka dia pun menyahuti, Nyanyuk, kita pergi sama-sama. Pulang pun harus sama-sama. Nyanyuk Ember tersenyum, lalu rebahkan tubuhnya di lantai perahu. Jilid 6. Karena pulau itu tidak terlalu besar, maka dalam waktu tak selang berapa lama, perahu yang dikayu Saringgi telah sampai di bagian barat, yaitu bagian yang pantainya penuh dengan batu-batu karang tinggi diseling batu-batu cadas hitam. Saat itu tengah terjadi pasang naik, sehingga mereka bisa masuk jauh ke daratan. Angin laut menerpa bebatuan di sepanjang pantai, menimbulkan suara aneh di telinga Saringgi. Ceritakan padaku keadaan di sekitar sini, kata Nyanyuk Ember begitu dia merasa perahu mulai meluncur perlahan. Air laut sedang pasang naik, Nyanyuk. Kita bisa masuk terus ke pedalaman pulau. Pesisir di sini penuh dengan batu-batu karang menjulang tinggi, serta batu-batu cadas hitam. Bagus, berarti kita sampai di arah yang tepat. Di bagian belakang kawasan makam tua gila. Kau harus menyembunyikan perahu ini. Cari tempat yang baik untuk kita. Dan jangan meninggalkan jejak atau tanda-tanda sedikit pun. Di celah batu-batu besar hitam, Saringgi menghentikan perahunya, lalu dia mendukung Nyanyuk Ember turun ke darat. Nyanyuk, Ambo melihat ada lengkungan dalam salah satu dinding karang. Mungkin sekali goa, bawa dan tinggalkan aku di sana. Lalu kau lekas cari tempat yang baik untuk menyembunyikan perahu, kata Nyanyuk Ember pula. Saringgi mendukung orang tua itu menuju lengkungan batu. Ternyata lengkungan itu bukan sebuah goa melainkan lengkungan biasa saja, namun cukup besar untuk mereka berdua. Sebelum Saringgi pergi mencari tempat untuk menyembunyikan perahu, Nyanyuk Ember meminta agar pembantunya itu mencari ranting-ranting dan semak belukar sebanyak mungkin untuk menutupi bagian terbuka ruangan batu yang akan mereka jadikan tempat bersembunyi, sekaligus guna menghalangi kerasnya tiupan angin dari laut. Nyanyuk, apa kita benar-benar akan menuju makam tua gila malam ini juga? Bertanya Saringgi sambil menancapkan ranting-ranting serta belukar di depan legukan batu karang. Aku sudah memikirkan hal itu kembali. Malam ini kita tetap di sini saja. Kau tentu letih, perlu istirahat dan tidur, jawab Nyanyuk Ember. Besok saja, kalau matahari telah terbit, kita kembali ke lapangan yang ada dua makam itu. Paginya, ketika matahari muncul dan pasang telah turun, ternyata tempat mereka berada cukup jauh dari pantai. Dari situ mereka dapat melihat pantai dengan jelas. Sebaliknya, seseorang yang datang dari arah pantai agak sulit melihat mereka karena ada sebuah batu karang cukup tinggi menghalangi pemandangan. Nyanyuk, kau ingin Ambo mencari ikan dan membakarnya untuk sarapan pagi? Bertanya Saringgi. Jangan jadi orang tolol. Aku tak ingin makhluk yang katanya kini menguasai pulau ini melihatmu. Membakar ikan sama saja mengundang kedatangan makhluk celaka itu kemari. Saringgi terdiam menyadari ketololannya sendiri. Dalam hati dia berkata, alamat akan kosong perutku pagi ini. Ada hal lebih penting yang harus kita lakukan. Hal apa, Nyanyuk? Dukung aku ke tempat kau menyembunyikan perahu. Begitu sampai di tempat perahu disembunyikan, yaitu di balik sebuah batu karang lancip, orang tua itu minta diturunkan lalu pada pembantunya dia berkata, malam tadi salah sebuah senjata rahasia yang dilemparkan ke arah kita mengenai bagian belakang perahu. Senjata rahasia itu pasti masih menancap di sana. Coba kau periksa. Saringgi melakukan apa yang diperintahkan Nyanyuk Ember. Sesaat kemudian terdengar pembantu ini berkata, kau betul, Nyanyuk. Ada bagian kayu perahu yang berlobang tetapi tidak sampai tembus. Sebuah benda bulat menancap di dalamnya. Ambo sudah berusaha mencungkil, tapi sulit sekali. Kalau kau cungkil dengan mulut atau jari tanganmu tentu saja sulit, Saringgi. Pergunakan ujung kerismu, Nyanyuk. Keris pusaka dewa milikku bukan senjata sembarangan. Masakan dipakai untuk mencungkil. Nyanyuk Ember cepat memotong kata-kata pembantunya itu. Benda yang hendak kau cungkil juga bukan senjata sembarangan, Saringgi.
Paling tidak senjata seperti itu telah menewaskan 4 tokoh yang kau lihat telah jadi mayat itu. Bahkan nyaris membunuhku. Keluarkan kerismu dan cungkil senjata rahasia itu dengan hati-hati. Saringi tak bisa berkata apa-apa lagi. Dikeluarkannya keris pusaka yang terselip di pinggangnya, lalu dengan ujung senjata ini dia mulai mencungkil benda yang menancap di kayu belakang perahu. Setelah beberapa lama, terdengar suara pembantu itu berkata, Ambo berhasil mencungkil senjata rahasia ini, Nyanyuk. Bentuknya seperti kelereng. Kelereng, mengulang Nyanyuk Ember. Dengan tangan gemetar, si pembantu menggenggamnya lalu memegang-megang benda bulat itu dengan ujung jarinya. Benda bulat terasa licin dan besarnya seujung jari kelingking. Hemem, Nyanyuk Ember bergumam. Otaknya bekerja keras untuk menerka senjata rahasia yang dikatakan Saringgi itu. Lalu dia bertanya, Saringgi, katakan padaku apa warna benda bulat yang besarnya lebih kecil dari kelereng ini? Hitam legam. Mengeluarkan sinar redup menggigitkan, sahut Saringgi. Paras orang tua bermata buta itu berubah. Mutiara setan, desisnya. Pasti ini mutiara setan. Senjata ini tidak beracun, tetapi sekali menancap di tubuh manusia, dia akan bergerak menutup jalan darah, menembus dan menghancurkan urat-urat besar hingga korban tak mungkin ditolong. Apalagi kalau sampai menembus kepala. Korban pasti akan mati seketika. Itulah yang terjadi dengan 4 tokoh silat yang sekarang telah menjadi mayat. Nyanyuk, kalau kau sudah tahu nama senjata rahasia itu, berarti kau juga tahu siapa pemiliknya, berkata Saringgi. Si orang tua mengangguk. Kita harus hati-hati, sangat hati-hati. Manusia yang kita hadapi saat ini sejahat iblis, selicik setan. Siapa orangnya, Nyanyuk? Tanya Saringgi ingin tahu. Nanti saja kau lihat sendiri. Kita berangkat sekarang, walaupun masih ingin berlama-lama di tempat itu, namun Saringgi tak bisa membantah. Dia jongkok di hadapan si orang tua. Ketika dia siap untuk mendukung, tiba-tiba Saringgi melihat sesuatu di tengah laut. Nyanyuk, ada perahu sedang menuju ke arah pulau. Pasti sahabat yang hendak menziarahi makam tua gila. Ada beberapa orang kau lihat di atas perahu? Masih terlalu jauh, kurang jelas. Tapi Ambo kira cuma 1 orang. Tunggu saja beberapa saat lagi. Begitu perahu mendarat, kau lekas katakan ciri-ciri orang yang datang. Saringgi menunggu. Sesaat demi sesaat perahu di tengah laut semakin mendekat ke pulau dan akhirnya berhenti tertahan di pasir pantai. Penumpangnya melompat turun ke pasir, lalu menyeret perahunya ke dekat sebuah batu. Seutas tali yang terikat pada ujung perahu dilibat-libatkannya ke batu dan dibuhulnya kuat-kuat. Orang ini tampak mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi lalu menggeliat beberapa kali. Sambil bersiul-siul, dia melangkah meninggalkan pantai. Saringgi, lekas katakan siapa orang yang barusan datang itu, dan tengah menuju kemana dia. Ambo tak kenal, belum pernah melihatnya sebelumnya. Orangnya masih muda, Nyanyuk. Berpakaian serba putih, ikat kepalanya juga putih, rambutnya menjulai gondrong. Dia melangkah seenaknya, sambil bersiul-siul. Agaknya dia tidak tahu malapetaka apa yang bisa menimpa dirinya di pulau ini. Saat ini dia melangkah terus memasuki pulau. Dia melompati batu-batu besar dengan gerakan enteng. Pakaian putih, ikat kepala putih, rambut gondrong, berjalan seenaknya malah sambil bersiul-siul. Nyanyuk Ember mengulangi ucapan pembantunya tadi. Otaknya bekerja keras mengingat-ingat. Dan tiba-tiba saja dia ingat. Mulutnya yang kempot tersenyum. Lalu orang tua ini segera hendak berteriak menyebut nama orang itu. Namun begitu dia sadar teriakannya pasti akan didengar orang tinggi besar di dalam pulau, Nyanyuk Ember segera kancingkan mulutnya rapat-rapat. Lekas kita susul pemuda itu, katanya pada pembantunya. Namun saat itu, tiba-tiba saja angin bertiup sangat kencang. Langit di atas pulau dan laut di sekitarnya ditutup gumpalan awan kelabu kehitaman. Udara serta-merta menjadi gelap. Lalu terdengar guntur menyambar. Di tengah laut kilat bersabung, sambar menyambar. Celaka, Nyanyuk! Badai menyerang pulau ini, teriak Saringgi lalu cepat-cepat berpegangan pada dinding batu di samping agar tidak terpental dihantam angin. Siapa takutkan badai? Lekas dukung aku dan susul pemuda tadi, kata Nyanyuk Ember keras-keras di antara deru angin yang menggelegar.
Saringgih terpaksa segera mendukung orang tua itu. Namun ketika dia baru saja melangkah keluar dari legukan batu, satu sambaran angin melabrak dengan keras. Saringgih dan Nyanyuk Ember terpelanting ke dalam legukan, lalu sama-sama jatuh ke tanah. Nyanyuk Ember terdengar menyerapah, sedang Saringgih meringis kesakitan sambil memegangi bagian keningnya yang benjol terantuk dinding batu. Jilid 7. Pendekar 212 Wiro Sableng luncurkan kedua kakinya di lantai perahu, berhenti mendayung, dan membiarkan perahu itu meluncur dihanyutkan gelombang ke arah pantai. Semakin dekat ke pantai pulau, semakin jelas kelihatan barisan batu-batu karang dan batu-batu cadas di tepi pasir. Sepasang mata murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede ini memandang tak berkesip pada dua buah batu karang yang menjulang lancip ke udara dan paling tinggi di antara batu-batu karang yang terdapat di teluk sempit di pulau itu. Ingatannya kembali pada masa beberapa tahun silam ketika dia digembleng secara ganas oleh kakek sakti bergelar Tua Gila. Waktu itu sore hari. Air laut sedang pasang naik. Dia dibawa ke teluk. Tubuhnya diikat dengan sejenis benang sakti berwarna putih yang disebut benang kayangan. Lalu dia disuruh memanjat naik ke puncak salah satu batu karang yang tinggi terjal itu. Tua Gila sendiri kemudian naik ke atas batu karang yang satu lagi. Berulang kali tubuh pendekar 212 mencelat mental dihantam ombak. Setiap kali tubuhnya terlempar, Tua Gila menyentakkan benang sakti yang dipegangnya hingga Wiro kembali terlempar ke puncak karang. Dengan susah payah, akhirnya Wiro berhasil tegak di atas batu karang itu, namun saat itu dia sudah sampai pada batas kekuatannya. Darah keluar dari mata, hidung dan telinganya, dan akhirnya pendekar ini jatuh pingsan tidak sadarkan diri lagi. Di kemudian hari Wiro baru maklum bahwa apa yang dilakukan Tua Gila atas dirinya menjadi dasar ilmu silat tangguh yang tak ada tandingannya yang kemudian diajarkan kepadanya, yaitu ilmu silat orang gila. Kini setelah bertahun-tahun, dari kejauhan dia dapat melihat dua puncak karang tidak beda seperti keadaannya dulu. Luapan rasa gembira tercermin di wajah sang pendekar. Sebentar lagi dia akan bertemu dengan Tua Gila, manusia aneh bermulut kasar tetapi berhati polos. Rupanya dia tidak tahu kalau sesuatu telah terjadi dengan orang tua itu. Begitu bagian bawah perahu bergeser dengan pasir, Wiro segera melompat turun. Perahu itu diseretnya ke darat, lalu diikatkannya ke sebuah batu. Di tepi pantai Wiro tegak sejenak, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, menghirup udara dalam-dalam dan menggeliatkan badannya beberapa kali. Lalu dengan setengah berlari, dia masuk ke bagian dalam pulau melewati daerah berbatu-batu. Pada saat itulah udara tiba-tiba menjadi gelap. Mendung tebal menyungkup pulau. Angin kencang bertiup dahsyat. Guru menggelegar dan kilat sabung menyabung. Badai celaka, maki pendekar 212 Wiro Sableng dan terus lari, bahkan kini sambil berteriak. Tua Gila, aku datang. Tua Gila, aku Wiro Sableng datang menyambangimu. Namun suara teriakan Wiro itu tenggelam di telan gelegar guntur dan deru badai yang amat keras. Pendekar itu berjalan terus walaupun tersaruk-saruk karena gelapnya udara yang tidak beda dengan kepekatan malam. Tua Gila, aku Wiro Sableng datang. Tua Gila, kembali Wiro berteriak. Dia bergerak di antara lamping-lamping batu karang tinggi, memanjat batu-batu cadas besar dan akhirnya sampai di satu tempat terbuka, yaitu lapangan kecil di mana terletak dua makam. Murid Sinto Gendeng ini hendak berteriak kembali memanggil Tua Gila, namun mulutnya serta-merta terkunci, ketika tiba-tiba di bawah hujan lebat dan tiupan angin keras serta gelapnya udara dia melihat 4 sosok tubuh yang telah jadi mayat dan sangat rusak terikat pada 4 tiang kayu. Astaga, aku belum sampai ke neraka. Mengapa pemandangan mengerikan begini bisa ada di pulau ini? Gila dan aneh. Mayat rusak begitu, mengapa tidak berbau busuk? Tentu saja sang pendekar tidak tahu kalau Nyanyuk Ember telah meneteskan sejenis cairan yang mampu melenyapkan bau busuk untuk beberapa waktu lamanya. Belum habis keterkejutan murid Eyang Sinto Gendeng itu, pandangan matanya kemudian membentur dua buah makam yang terletak di depan tiang-tiang kematian. Kuburan siapa ini? Bertanya pendekar 212 dalam hati. Mendadak saja dia menjadi merasa tidak enak. Jangan-jangan orang tua itu. Wiro melompat ke hadapan makam bernisan batu hitam.
Dia berputar untuk dapat melihat guratan tulisan yang ada di batu itu. Tua gila, desis Wiro ketika samar-samar dia dapat membaca tulisan yang tergurat di atas batu nisan. Tubuhnya terasa lemas dan pendekar ini langsung jatuh berlutut di samping makam. Kedua matanya berkaca-kaca. Orang tua, kenapa kau pergi begitu cepat? Wiro menutup mukanya dengan kedua tangan lalu mengusap wajahnya yang basah berulang kali. Sambil memegangi batu nisan hitam, murid Sinto Gendeng memandang berkeliling. Kini baru disadarinya bahwa tanah makam itu masih merah. Begitu juga tanah kubur yang di sebelahnya. Lalu dia melihat pula keanehan lain itu. Mengapa kubur yang satu ini tidak ada batu nisan? Kubur siapa pula ini? Wiro coba menduga-duga. Dia ingat pada anak kecil berusia 2 tahun lalu yang kemudian diambil murid oleh tua gila. Jika anak itu masih hidup, usianya sekarang sekitar 6 tahun. Di mana anak itu kini? Apakah kubur yang satu ini kuburannya? Tanah kubur masih merah. Berarti 2 jenazah yang ada di sini belum lama dimakamkan. Lalu siapa yang menguburkan mereka? Wiro menatapi kedua makam itu lama-lama. Kemudian dia melihat ada kabut tipis di sekitar makam. Aneh, setahuku tak pernah ada kabut di pulau ini. Hujan mendera deras. Apa yang disangkakan Wiro sebagai kabut itu lenyap. Kini tinggal bau sesuatu yang merasuk hidungnya. Sepertinya yang kulihat tadi bukan kabut, tapi asap. Ada bau rokok sekitar tempat ini. Wiro memandang berkeliling. Aneh, setan atau jin lautkah yang merokok? Tak lama setelah asap lenyap, bau rokok pun ikut sirna. Lalu lapat-lapat, seolah-olah datang dari suatu terowongan jauh di perut bumi, pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng mendengar suara ketukan-ketukan sangat halus. Semula dia menyangka telinganya salah dengar. Namun ketika diperhatikannya baik-baik, di antara deru badai memang ada suara ketukan halus terdengar beberapa kali. Lenyap sebentar lalu terdengar lagi. Murid Sinto Gendeng menggeser tubuhnya lebih dekat ke makam. Lalu perlahan-lahan telinga kirinya didekatkan ke batu nisan hitam. Kembali terdengar suara ketukan. Lewat batu nisan itu kini malah ketukan itu terdengar lebih jelas. Wiro mengorek sebuah batu kecil. Dengan batu itu dia mengetuk batu nisan hitam beberapa kali. Suara ketukan yang tadi lenyap kini terdengar lagi. Lalu diam. Wiro mengetuk lebih keras. Seperti dibalas, dia mendengar jawaban suara ketukan. Ketika Wiro hendak mengetuk sekali lagi, saat itulah dia melihat dalam kegelapan sepasang kaki berkasut kulit sampai sebatas lutut melangkah di atas tanah yang becek. Setiap langkah yang dibuatnya menimbulkan getaran di tanah. Wiro angkat kepala. Pendekar 212 melengak kaget ketika melihat satu sosok tubuh tinggi besar bermantel hitam tahu-tahu sudah tegak di hadapannya. Orang ini bermuka panjang yang tertutup kumis dan berewokan liar, mengenakan topi tinggi. Sepasang matanya sangat besar. Desauan nafas yang keluar dari mulutnya seperti suara gerengan harimau. Di ketiak kirinya orang tinggi besar ini mengepit sebuah benda hitam. Tiba-tiba orang ini menyeringai. Mulutnya terbuka, kelihatan gigi-giginya yang besar serta taring seperti harimau. Seringai lenyap. Dari mulut orang ini kini keluar suara tawa berkakakan. Manusia kutuk sumpah, akhirnya kau datang juga. Hahaha, sahabatmu tua gila memang sudah lama menunggu. Hahaha, perlahan-lahan Wiro bangkit berdiri. Siapa kau? Wiro membentak. Yang ditanya menjawab dengan tawa bergelak. Lalu benda hitam yang sejak tadi dikempitnya diturunkan dan secepat kilat ditancapkannya di bagian kepala makam di samping makam tua gila. Ternyata benda yang ditancapkannya itu adalah sebuah batu nisan yang bentuk dan ukurannya sama dengan nisan yang ada di makam tua gila. Menurut taksiran Wiro, batu hitam itu beratnya puluhan kati. Orang bermantel sanggup menancapkannya sampai setengahnya, berarti dia memiliki kekuatan luar biasa. Makam yang tadi tidak bernisan itu kini lengkap sudah dengan batu nisannya. Sepasang mata pendekar 212 membelalak ketika melihat nama yang tergurat di atas batu nisan. Ternyata itu adalah namanya sendiri, Wiro Sableng. Berarti makam itu adalah kuburannya sendiri. Orang bermantel hitam masih tertawa panjang. Tiba-tiba tawanya berhenti dan terdengar ucapannya. Bagus, kau telah datang untuk melihat makammu sendiri. Dengan kaki kirinya yang berkasut kulit,
orang ini menginjak sebuah batu yang menonjol di dekat kepala Nisan. Terdengar suara berdesir, lalu terjadilah hal yang aneh. Tanah kuburan yang baru ditancapi batu nisan perlahan-lahan kelihatan terangkat. Ternyata tanah merah itu di bagian bawahnya adalah sebuah batu tebal 4 persegi panjang yang tidak beda dengan sebuah pintu penutup. Ketika besi penutup terbuka lebar, Wiro melirik ke bawah. Dalam gelap dia dapat melihat lubang kosong itu berdinding dan berlantai batu tebal. Sebuah pipa kecil aneh terdapat di bagian bawah besi penutup. Liang kuburmu sudah kusediakan, pendekar 212. Kau mau masuk secara baik-baik atau perlu aku bantu menggotongmu ke dalam? Bangsat keparat ini tidak bersenda gurau, kata Wiro dalam hati. Dia melirik ke makam di sebelah kiri. Rahangnya menggembung. Berarti kau juga yang telah memasukkan sahabatku tua gila ke dalam makam yang satu ini, katanya menuduh. Hahaha, dugaanmu tepat. Di mana murid tua gila yang berusia 6 tahun? Apa kau pendam juga di makam ini? Untuk sementara anak itu ada di bawah kekuasaanku. Nyawanya tergantung pada gurunya si tua gila. Hahaha, silahkan masuk, pendekar 212. Tapi serahkan dulu senjata mustika kapak maut naga geni 212 padaku. Lemparkan senjata itu ke hadapanku. Juga berikan padaku buku 1000 macam ilmu pengobatan. Jangan coba membangkang apalagi melawan. Aku bisa membunuhmu secepat aku membalikkan telapak tangan. Kapak dan buku itu, lekas. Hujan begini deras. Badai melanda begini hebat. Tapi belum pernah aku melihat orang yang gilanya sehebatmu. Kau memendam sahabatku tua gila. Kau menculik muridnya. Kini menyuruh aku masuk ke dalam liang kubur. Malah mengemis dulu minta senjata dan buku. Mulutmu pandai bicara. Aku mau lihat apa kau masih bisa bicara kalau mulutmu itu sudah kurobek. Tiba-tiba orang bermantel putar tubuhnya sambil memukulkan kedua tangannya sekaligus ke depan. Dua gelombang angin yang sangat keras melabrak murid Sinto Gendeng. Tubuh pendekar ini terdorong ke arah lubang kubur. Wiro membentak keras lalu cepat menghantam dengan pukulan tameng sakti menerpa hujan. Jilid 8. Orang bertopi tinggi berseru kaget ketika melihat bagaimana serangan balasan lawan bukan saja membuyarkan hantamannya, tetapi juga membuat kedua kakinya goyang bergetar. Dia menyeka mukanya yang basah oleh air hujan dengan tangan kiri, lalu mencoba menyergap Wiro dengan satu lompatan. Pendekar 212 sambut serangan lawan dengan jotosan ke arah perut. Jotosan itu mendarat di sasarannya dengan telak, tapi si tinggi besar tidak bergeming sedikit pun. Malah dia menyeringai memperlihatkan taringnya. Wiro membuat gerakan berputar setengah lingkaran. Laksana kilat kaki kanannya melesat ke atas. Bukek, kaki kanan itu menghantam rahang lawan dengan keras, membuat orang itu terpelanting dan jatuh terbanting di tanah yang becek. Paling tidak pasti tulang rahangnya pecah, begitu Wiro berpikir. Tapi murid Sinto Gendeng ini jadi tercengang ketika dilihatnya orang itu berdiri kembali tanpa menunjukkan rasa sakit, apalagi cedera. Hanya topi tingginya yang lepas dan jatuh ke tanah. Kelihatan rambutnya yang panjang lebat riap-riapan dan basah oleh air hujan.